terus dimasukin casing, dimasukin ke Raga. Ini Raga kan produksi sini, ya kan, buatan sini, tergantung siapa yang buat kan gitu, dari makanan orang tuh tua. Makanya kalau diproduksi di Eropa ya casingnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diproduksi di Arab ya tinggi besar, rambutnya keriting. Kalau diproduksi di Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau diproduksi di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Kalau produk Cilegon ya kecil-kecil pesek-pesek begini kan produksi itu. Loh, itu kan sama dengan kartu ini dimasukkan ke handphone mana? Kalau produk Amerika namanya iPhone. Kalau produk Cina namanya Xiaomi. Kalau produk Korea namanya Samsung. Kalau produk Cilegon namanya Oppo. Ya kan casingnya beda-beda. Makanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tergantung casingnya. Makanya yang produksi siapa gitu ya tergantung. Kalau yang produk pesek ya keluarnya pesek. Tergantung yang produksi. Assemblingnya siapa gitu aja. Kalau yang produksi dan yang assembling cantik sama ganteng, nah ini keluarnya. Lah makanya ruh ini terdaftar di satel. Makanya nyawa orang itu punya apa? Bisa membawa paketan langit, terhubung sama langit. Makanya sampai jangan macam-macam gitu lah. Seluruh pekerjaan rohani pasti jejak digitalnya ada di Lauhil Mahfuz. Kayak sampai handphone gini, mau gitu ya ada catatannya, ya bayar. Nah kita juga punya sama. Makanya manusia itu ketahuan apapun karena rohani terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Nah paket Lauhil Mahfuz itu apa? Sholat, Al-Quran, itu kan paketan sana. Turun ke sini di bawah Nabi. Makanya kita bisa juga menerima paketan itu. Tinggal mau paket apa? Kalau paket komplit ya 30 juz. Kalau paket hemat ya Yasin. Makanya ada yang jualan paket hemat namanya Yasinan. Kalau yang paket irit ya Kulhu. Iya kan? Kayak toko kecil ecerannya namanya tahlilan. Lah ya tinggal terserah itu paket kecil-kecil ada. Kan itu ada paket khusus untuk kelahi, ada. Ida patostum jabarin. Ada paketan pemburu. Wama romaita id romaita walakinallaha roma. Lalu gitu, ada paket cinta. Kalau cintanya ditolak ada paket khusus itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ada. Ada paket untuk istri cerewet, ada. Sumumbuk menumium paula. Makanya ada itu sebenarnya paket, itu paket. Lah itu makanya kan kita ini bisa kirim kan, kirim Fatihah, kirim sesama kartu. Maka orang-orang itu bisa kirimi doa, kirimi Fatihah. Kalau punya wifi. Nah kalau nggak punya wifi, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Tawasul itu kan cari wifi gratisan. Makanya kalau cari wali hati-hati. Jangan sampai walinya ini tidak terverifikasi, repot sampean. Nah itu makanya akhir-akhir ini ribut kan. Tiba-tiba ada pasar wali baru. Wali kita kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Ghazali. Ini kan terverifikasi. Kartunya apa? Karyanya ada, saksinya ada, hidupnya terdaftar. Nah sekarang yang ada kan pasaran wali-wali baru yang kita kadang pusing sekarang. Ada wali bisa Isra Mi'raj 70 kali gitu. Loh, ini harus diverifikasi karena kita paling suka menggunakan wifi gratisan. Ya kan, ada wali bisa memadamkan api neraka. Ini Rasul kalah lama-lama ini. Nah ini makanya pentingnya di situ. Karena kita paling suka pakai wifi gratisan. Terus kita kirim. Pertama pasti kita kirim pakai providernya Nabi. Provider utama ila hadratin nabiyil mustafa by name by address. Loh ya kan. Wa ila jamil anbiya, kita nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya saking banyaknya. Tapi begitu wa ila jamil anbiya wal mursalin jelas by name by address. 25 kan? Adamun idrisun nuhun ma soleh wa ibrahimu kulun muttaba
Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Thaha Khatimun Taghaya. Jelas. Setelah itu wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassolihin, kita nggak tahu namanya. Itu. Terus wa ila jami' auliyaillah, kita juga nggak tahu wali itu siapa dan di mana. Apalagi kalau minal masyariq ila maghribiyah, di belahan timur belahan barat, fi barriha wa bakhriha, di daratan di lautan. Daripada kita pusing mikirin itu siapa aja, serahkan sama koordinatornya. Wa ila hadrati sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baru kemudian kita kirim wa ila abaina ummahatina masyayikhi, kita nggak tahu itu siapa aja. Apalagi wa nakhususun ila jami'i syuhada geger Cilekun. Ini siapa aja? Nah, udah deh. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Waduh, yang hidup ini lagi ngapain? Mau kita kirim jangan-jangan lagi bilyat. Jangan lagi apa? Lu al amwat kita nggak tahu itu by name by address-nya alamannya. Al-Fatihah tetring serit bet itu sudah. Wah nggak nyampe, lo kata siapa? Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Loh, sepak bola itu kan yang nonton cuma satu orang di Qatar sana. Piala Dunia nyoteng satu orang aja, sama dia dinaikkan ke oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagian semua walaupun nggak usah ke sana. Iya kan? Makanya orang kalau nggak percaya doa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Jadi roh kita ini terhubung sama Lauhil Mahfuz, maka jejak digitalnya ada semua, sama itu ada, ngerasani orang ada. Makanya nggak usah khawatir kalau mau dimatiin sama malaikat. Ini gimana caranya? Sherlock, apa di Sherlock gitu kan? Di Sherlock itu cuma kena sampean, kick langsung di on off, kick selesai itu. Ini kan teknologi. Nah, makanya para wali-wali itu kalau pengen memakai sesuatu dia download. Ini gimana caranya? Kan gitu. Nah, wali-wali menghadapi problem yang berbeda sudah dengan yang di sana. Ketemu suku yang banyak, ketemu bangsa yang banyak, kan gitu. Ketemu agama yang berbeda. Nah itulah maka para wali nanam pelan-pelan. Ketika baru ditanam, ya makanya menggunakan bahasa sini. Di tempat saya ini ditanam di sini, mestinya saya ini syaikhun, ustadzun. Begitu ditanam di kampung sana dikasih nama kiai. Kiai itu bukan cuma manusia, ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkelat, kiai. Tilmidun muridun santri tanam di sini. Allah pangeran atau sang hyang. Sholat sembahyang pakai nama sini. Kan gitu ya, karena awalnya itu, maka ya datang belakangan ya ikut aja di situ namanya sama, walaupun barangnya beda. Kayak yang datang pertama ke sini Honda, sampai sekarang pinjem Yamaha ngomongnya Honda. Hondamu apa? RE King. Honda kok RE King? Yang datang pertama Aqua, ya apapun merek botol minuman ya Aqua. Ya kayak sekarang lah, dulu yang pertama datang itu Softtek. Maka seluruh pembalut kan namanya Softtek, mesti beli Softtek gitu. Yang datang pertama Sarimi, maka Indomie mie sedap pun tetap Sarimi. Yang datang pertama Sanyo, walaupun Shimizu tetap Sanyo. Makanya kalau lebaran nggak usah marah ibu-ibu itu. Begitu kasih makanan kongwan, dibuka rengginang. Nah itu konsep kazar'in, konsep menanam. Yang penting nanti kita uji apakah tanaman ini akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra al yaghidhu bimul kufar. Ditanam, loh makanya ditanam. Tanaman-tanaman ini ya hayyu ya qayyum, ya mungkin ada yang ya kayuku ya kayumu. Rabbil alamin, rabbil ngalamin. Orang di sini suruh pakai jubah ya nggak bisa, wong nanam padi. Maka jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo syar'un tadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang sini fleksibel, nggak usah ribut persoalan celana cingkrang. Kalau pengen cingkrang linting yang agak tinggi.
Kalau mau panjang plotrokno ndak apa-apa. Sederhana nanem kok. Makanya orang sini biasa aja. Nanem sholat ya yang sabar. Orang sini tempatnya dingin enak. Zuhur dipanggil ya nggak keluar. Tunggu aja sampai selesai itu zuhur. Makanya dulu kiai kalau adzan zuhur setengah 2, setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil nunggu Robbana ya Robbana. Rabbana zalamna anfusana. Sampai berkali-kali nggak ada yang datang. Ada satu datang malah rokokan depan masjid. Ya kiainya sabar waktu itu proses nanem awal. Akhirnya kalau di tempat saya bang capek ya tombo hati. Wong capek ya nambah niat ini dewe kan ya. Kalau udah nggak tahan baru diuruki anjang aja baru jerandal datang. Nah, kan gitu. Begitu sholat ya biasa aja kiai sini. Yang ditanam itu orang sini matanya nggak bisa Makanya Allahu Akbar. Gak ada Allah. Ya orang sini matanya pasti nengok. Apa itu nyetop ya? Makanya di sini biasa Allahu Akbar. Karena apa? Mata orang sini nggak bisa sholat. Allahu Akbar. Mulutnya ini wajah tuh wajah ya. Begitu matanya melek, bu sarungnya bolong. Kalau pilkada, pendukungnya Pak Robinsa, Pak Prabowo. Lah ya kan, telinganya juga belum bisa sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba dengar bakso, ding ding ding, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini, lama. Kenapa Pak Wali nunjuk ini jadi imam? Lah itu makanya kiai sini cepet-cepet. Habis sholat la ilah. Ngapain gedek-gedek begini? Ya biar nggak tidur. Lah kenapa bunyi? Biar ditiru. Kalau itu akhirnya tanam di situ. Puasa di sini ditanam, zakat di sini ditanam. Mau makanannya apa? Beras ya zakatnya beras. Makanya di sini tuh jenggotan ya nggak mesti ditanam jenggot banyak, nggak usah. Wong ras sini rasnya mongoloid, ras mongoloid itu jenggotnya nggak utuh, paling 12. Nah kalau ditanam utuh ya kayak oyote utuh. Makanya orang sini nggak itu. Hal-hal seperti itu tuh biasa aja. Karena itu persoalan tempat berbeda. Puasa ya ditanam dengan cara sini. Orang sini suka tidur gitu ya sudah. Kalau malam pakai tuk-tuk sahur. Capek kelamaan ya sahur, enggak sahur sakarepmu. Iya kan? Nah ketika tidur gak bangun-bangun, kiainya nyuruh santrinya beli mercon. Karena Islam sholat apa puasa bisa tegak kalau ada mercon karena bangun. Maka polisi sama tentara gak usah ribut kalau bulan Ramadan ada mercon. Itu bagian dari cara kita merespon biar gak tidur. Nah gitu. Nah belajar mercon aja gak boleh apalagi bikin roket. Ya jadi kalau kita perang nanti tentara aja yang perang. Karena kita gak punya kemampuan untuk bikin roket. Mercon aja nggak boleh. Jadi malilah rakyat ikut membela negara. Lah iya Pak, wong gawe mercon ndak boleh kok. Gimana kita caranya? Lah iya kan? Rakyat bikin mercon nggak boleh. Belajar bikin pelintengan nggak boleh. Begitu waktunya perang ya nanti siap-siap. Udah deh tentara sama polisi aja yang sudah latihan. Kita bikin mercon palsu aja nggak boleh. Nah itu. Habis puasa halal ya karena kita komunal biasa ini. Haji, orang Mekah suruh haji, ya enak wong Ka'bahnya di depan mata. Sini antrian 40 tahun, Pak. 50 juta. Nyicil ayam itu nempelkan gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ gitu. Begitu sudah dapat pendaftaran latihan di alun-alun Cilegon. Ka'bahnya apa? Triplek. Labbaik Allahumma hajjan gitu. Ya kan begitu waktunya haji diantar ke Pondok Gede bareng-bareng ke asrama haji bareng-bareng. Yang pergi haji ke asrama yang nganter belok kebun binatang Ragunan. Wah itu cara kita untuk nanem. Makanya jangan kemudian cara nanemnya nyontoh yang lain-lain. Wah bubar itu. Ini kan semua pengen contohlah kami.
Contohlah kami, yang orang Arab Wahabi, contoh cara Wahabi. Itu kan cara kamu di sana. Contohlah kami orang Yaman, lah kamu di sana ribut aja nggak selesai sampai hari ini. Cara Suriah perang di sana. Cara Afghanistan pakai celana cingkrang, di sana urusan jenggot tembak-tembak. Di sini kan nyaman kayak begini. Rukun semua. Yang ngaji ini kan beda-beda. Ini dipikir sama semua, ya enggak. Wong lagi ngaji juga ada yang ngeslot. Udah kira-kira ada nggak? Mesti ono. Nomornya piro? Loh, akhirnya ditanam. Nah, ketika proses nanam para wali ini mengkader. Kadernya banyak, kemudian sampai ada Wali Songo. Salah satu kader Wali Songo itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel punya kader Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Punya anak Maulana Hasanuddin pindah ke Banten. Lu kan itu, makanya bahasanya kan Jawa Serang. Iya, beli mengkonon. Nah, para wali ini yang dipikirkan bukan semata-mata nanam agama dalam hitungan-hitungan yang disebut sebagai syarat rukunnya Islam. Tapi yang dipikir adalah ketika nanam ini terus yang jaga siapa? Kan ini tanah orang. Cara nanam di tanah orang ini terus yang jaga siapa? Ya akhirnya harus dijaga oleh sesama kaum muslimin bersama yang lain. Itu kan, makanya kalau konsepnya adalah konsep menanam, maka penjagaan pagernya harus ada, pengelolaan lahannya harus ada, terus menjaga manusianya punya konsistensi seperti apa. Nah itulah, maka kemudian ketika ketemu dengan manusia yang sudah memeluk Islam dan berbeda-beda, ini jangan sampai manusianya mati. Karena kalau manusianya mati, Islamnya ikut hilang. Maka manusia harus dijaga. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah ditanamkan sumarodatna asfal illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sudah ditanamkan iman, terus jaganya gimana? Ya tidak sumpah Allah. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Ibrahim karena Palestina. Wa turi sinin simbol Nabi Musa. Nabi Muhammad sumpah Allah apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya setelah wali nanem, yang dipikirkan adalah membuat bangsa dan negara itu aman, berbicara tentang nation state. Makanya kemudian kader para wali bikin kerajaan untuk menjadi embrio bagaimana menata manusia Nusantara yang berbeda-beda, harus rukun, beda suku, beda bangsa, beda agama. Akhirnya menggunakan konsep apa? Ini yang lebih berat. Kalau cuma celana cingkrang aja gampang, tinggal dipotong cingkrang. Kalau cuma gini aja tinggal berubah gini udah sunnah. Kalau gini aja gini mudah. Tapi yang sulit adalah menata hidup seperti Rasulullah. Bagaimana menata orang yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama? Yang dilakukan apa? Membangun konsep hidup ala Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kesadaran setara adalah kesadaran ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Dimasukkanlah konsep ra'iyah yang akhirnya menjadi konsep hidup bersama yang hari ini kita kenal dengan istilah rakyat. Satu-satunya bangsa muslim di dunia yang mayoritas mampu menggunakan konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Jadi jangan dikira ra'iyah itu bukan ra'iyah, rakyat itu konsepnya Nabi. Saudi kembali menjadi kerajaan, beberapa negara di Arab menjadi komunis. Kita ini ra'iyah, rakyat, kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya konsep khilafah dan ikhwanul muslimin tidak cocok dengan negeri ra'iyah Indonesia. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, diktator proletariat. Makanya nggak cocok. Kita ra'iyah, akhirnya setara. Yang tadinya kawulo, nggak punya hak konstitusi, bisa pidato kule. Yang tadinya hamba sahaya, nggak punya hak konstitusi, bisa pidato saya. Yang tadinya abdi itu bisa pidato abdi mah.
Yang tadinya pukulun para dewa bisa ulun di Banjarmasin. Itu konsep kesetaraan yang dibangun oleh Rasul. Lo tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan agama. Itu konsep egaliternya Rasulullah dan berlaku di Indonesia. Makanya kalau ada yang mengatakan kakek kami, kakek aneh, ya enggak masuk, Mas. Kita ra'iyah, rakyat setara. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, makanya ra'iyah ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu jadi masyarakat itu. Bersekutu, nggak ada keributan. Semua saling melengkapi. Ya kan, kiai sholat. Sholat itu nutup aurat, tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik. Kain yang punya kain pabriknya itu Cina. Makanya kiai jangan suka ngamuk Cina. Kalau kiai ngamuk Cina, Cinanya pergi, udah kamu. Loh itu makanya kiai-kiai itu tawassut, tasammuh, tawazzun. Kita wudu sholat itu loh, pakai keran sekarang, pakai sanyo, yang bikin mas pion. Ibu-ibu itu cantik seperti itu pakai apa? Bedak Perancis, skincare. Kalau bedak Cilegon bubar, Pak. Beras ditumbuk ya blonteng semua. Duh, konsep musyarakah ini luar biasa susah ditanamkan. Loh makanya kita haji pakai bank. Kalau kita urut bank itu punyanya Bank Devisa New York. Musyarakah. Kita ini makanya Rasulullah ketika berbicara tentang agama, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakirah, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti tidak sempurna. Sekarang saya tanya, kebaikan malam hari ini pengajian baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa? Loh ya saya. Yang lain gak ada yang dikasih kursi, cuman saya. Ya karena orang baik. Pak Wali itu mau pengajian tadi nggak berani mulai ketika saya belum datang. Karena orang baik. Nah ini kalau mau tahu malam hari ini baik, orang paling baik siapa? Ya Kiai Muafik inilah orang paling baik. Nggak usah bantah sampean. Loh, tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Karena saya baik di sini diundang sama Pak Wali Kota. Kalau nggak diundang Pak Wali Kota, ya saya nggak di sini. Sama Susi mana orangnya? Diundang. Nah kalau gitu baik saya apa baik Pak Wali? Ya nggak bisa. Saya nggak datang Pak Walinya jelek. Masa datengin Kiai aja nggak bisa, loh kan gitu. Jadi baik itu baru saya sama Pak Wali bisa ribut sampai 7 hari nggak selesai itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Kami mau datang. Kalau nggak ada yang datang ini bukan pengajian, Mak. Cek sound. Ayo. Ini kita di depan mata kita ada contoh kebaikan itu nggak bisa sempurna karena manusia itu kebaikannya bersifat nakirah. Terus kalau tiba-tiba tukang soundnya iseng, yang baik saya Kiai. Lah kenapa? Soundnya tak pateni bubar gitu ya. Itu walaupun kadang lupa. Ya itu. The sound itu kan beresiko. Kalau yang undang wali kota pengajian ya pengajian. Kalau yang undang kok Adela, ya beda lagi. Ya kan pasti beda. Dia kadang lihat pengajian, kadang lihat rock segini. Tergantung yang undang siapa kalau sound. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa, bunga akan mekar di kemarau. Lah sama kan? Ibu-ibu itu pengajian ya datang, dangdutan juga datang sama aja. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri, Pak. Iya kata tukang tendanya, yang baik ya kami Kiai masang tenda. Kalau nggak ada tendanya gerimis bubar. Padahal biasanya yang masang tenda ini sholatnya juga nggak rajin. Loh, mana ada baik itu berdiri sendiri. Makanya manusia ini pusat musyarakah, persekutuan. Makanya manusia hidup aja diajarkan Allah doanya Allahumma barik. Lah, nah kenapa bukan barikli? Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahdah? Ya karena makan itu nggak bisa sendiri. Saya begitu ngambil nasi,
sampean pasti melibatkan pabrik piring. Itu yang bikin siapa, agamanya apa, kita nggak pernah peduli loh itu. Setiap makanan ada perusahaan piring. Begitu kita lihat nasi, pasti ditanam di sawah. Sawah pasti melibatkan negara, ada agraria, BPN. Tanpa itu bunuh-bunuhan rebutan sawah. Tumbuh besar karena pupuk pabriknya entah di mana, insinyurnya siapa. Begitu dipanen, pasti ada alat pemanen padi. Itu pabrik alat mesinnya di mana. Begitu kita masak, di situ ada pabrik kompor, ada pabrik rice cooker, ada pabrik gas. Itu multinasional, transnasional sudah. Begitu kita makan dibumbui, ada yang nanam cabai, ada yang nanam tomat, ada yang nanam bawang entah di mana. Setelah itu enak kita kasih garam. Orang Cilegon punya garam? Gak punya. Yang punya orang Indramayu dan sekitarnya ke sana. Iya kan pakai tambak-tambak garam itu kan. Sampai tahu waktu bikin garam di tambaknya nggak kencing. Ya kita kan nggak ngerti, jangan-jangan kencing. Makanya orang Jawa curiga sama tukang bikin garam, makanya garamnya dikasih nama uyah. Hanya khawatirnya ketika bikin uyah nguyuh. Loh kan, selesai makan kita ngambil anggur merah, tadi ada di situ. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, New Zealand, Cina, tanaman Australia. Itu kita datangkan pakai impor, berarti melibatkan negara. Negara menunjuk menteri perdagangan, di situ ada eksportir, importir dengan departemennya masing-masing. Ketika terjadi kesepakatan, ada bill of lading, ada letter of intent. Ketika terjadi transaksi, pasti ada hubungan bilateral, berarti melibatkan obligasi, pasti melibatkan perbankan, hubungannya pasti bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller. Mau apa gitu? Ayo, makanya kita ini konsep hidupnya musyarakah, masyarakat, tidak boleh saling menindas. Nah makanya kalau punya kepentingan bersama membentuk nation state, mari kita bersama-sama, konsepnya wasyawirhum fil amri, musyawarah. Makanya kalau mau melibatkan diri dalam musyawarah, kita punya lembaga majelis permusyawaratan itu sunnah semua di situ. Sunnah yang paling berat itu bukan yang kemudian karo cingkrang makan 3 jari, itu sunnah mudah. Sunnah membentuk negara ini sunnah yang paling susah. Makanya kalau mau musyawarah tinggal daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati
bersemayam di dalam diri kita. Ketika saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.